Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahimatul Anissa dari Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1904034 akan menjelaskan mengenai mata pelajaran ekonomi kelas 11 yaitu materi pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu, Sinta sakit. Oh, Sinta sakit ya. Baiklah, kita doakan agar temannya cepat pulih dan bisa belajar bersama lagi di kelas ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baik, untuk semuanya berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu mengenai apa? Pendapatan nasional kan Bu? Benar yang dikatakan Arul. Berarti Arul ingat ya materi minggu lalu mengenai apa? Lalu ada yang masih ingat apa itu pendapatan nasional? Saya Bu. Ya, silakan. Yaitu merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat di suatu negara dalam satu tahun Bu. Benar, pintar ya Arul. Berarti Arul sudah memahami apa itu pendapatan nasional. Satu lagi, Ibu mau nunjuk Nanda. Coba sebutkan manfaat dari pendapatan nasional. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara, membandingkan perekonomian antar negara, terus juga sebagai pedoman bagi pemerintah untuk membuat kebijakan, Bu. 3 saja? Iya, Bu. Udah benar ya yang dikatakan Nanda tadi, tetapi masih kurang satu lagi. Ada yang tahu? Membandingkan perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun bukan Bu? Benar ya, berarti semuanya sudah memahami mengenai materi minggu lalu tentang pendapatan nasional. Baiklah, karena kita minggu lalu membahas tentang pengertian, manfaat, faktor, dan komponen, oleh karena itu hari ini kita membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Silakan ya dikeluarkan buku catatannya semuanya. Ibu ingatkan kembali ketika Ibu menjelaskan nanti, apabila anak-anak yang tidak memahaminya, silakan langsung bertanya tanpa harus menunggu Ibu selesai berbicara ya. Paham semuanya? Paham Bu. Baiklah. Metode perhitungan pendapatan nasional. Dalam metode ini ada 3 pendekatan yang kita pelajari. Yang pertama, pendekatan produksi. Itulah penjelasan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nampaknya semuanya sudah paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah. Sekarang gantian, Ibu yang akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Pertanyaan Ibu, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pendekatan pendapatan nasional. Ada pendekatan pendapatan, produksi, dan pengeluaran. Ada yang masih ingat apa rumus dari pendekatan pendapatan? Ya Bu. Saya Bu. Ya Ali? Itu Y sama dengan jumlah dari sewa, Benar. upah, bunga, serta laba bukan Bu? Benar, pintar ya Ali. Berarti Ali masih ingat apa yang dijelaskan sebelumnya. Ibu senang ya melihat anak-anak semua pada antusias ingin menjawab pertanyaan tadi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Ketika kurva Lorenz menjauhi atau mendekati garis diagonal, apa artinya? Ada yang tahu? Tidak? Jangan takut salah ya, karena kita di sini sama-sama belajar biar agar anak-anak memahami. Dan ketika kita walaupun jawabannya salah, itu menandakan anak-anak sudah memahami materinya. Bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Yanti, silakan. Kalau mendekati artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata, kalau menjauhi semakin merata, Bu. Baiklah, dari teman-teman yang lain ada jawaban yang berbeda?
Izin Ibu, tadi Yanti kebalik Bu. Kenapa? Karena harusnya kalau mendekati itu dia merata Bu, kalau menjauhi dia tidak merata. Benar sekali yang dikatakan Ali tadi ya. Walaupun jawaban Yanti tadi terbalik, tetapi Yanti sudah berusaha untuk menjawab pertanyaannya dengan benar. Baiklah, soal terakhir atau pertanyaan terakhir dari Ibu mengenai perhitungan pendapatan. Ayo diingat-ingat kembali rumus-rumus yang tadi dijelaskan. Nah, soal terakhir ini mengenai perhitungan, apabila anak-anak ada yang bisa menjawabnya, maka akan Ibu beri hadiah. Nanti temui Ibu ya di kantor nanti. Nah, di sini Ibu sudah buat soalnya. Ada pendapatan gaji, keuntungan, bunga, konsumsi, sewa tanah, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Yang Ibu tanya, berapa besarnya pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Anda. Ini Bu sudah. Sudah? Ya. Ya, silakan Anda boleh duduk. Apakah jawaban Anda sudah benar? Sudah Bu. Beri tepuk tangan untuk Nanda. Yeay. Pertanyaan terakhir. Kesempatan bagi satu orang untuk mendapatkan hadiah dari Ibu. Nah, pertanyaannya, berapa besar pendapatan nasional dilihat dari pendekatan pengeluaran? Silahkan dihitung. Ada yang bisa menjawab? Bentar Bu. Ya. Dari konsumsi 10 juta, terus ditambah investasi 7 juta, ditambah pengeluaran pemerintah 15 juta, serta ekspor dikurangi impor, berarti 8 juta kurangi 3 juta, 5 juta, jumlahnya semua 37 juta Bu. 37 juta, kata Ali. Apa benar? Benar ya, 37 juta. Tepuk tangan untuk Ali. Berarti nanti Nanda dan Ali temui Ibu di kantor ya. Hadiahnya ada di kantor. Masih. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Berarti materi mengenai pendapatan nasional sudah selesai ya. Minggu depan kita memasuki materi bab baru. Akan tetapi jangan lupa minggu depan Ibu akan mengadakan kuis mengenai materi pendapatan nasional ini. Baiklah, sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, silakan Ketua Kelas dipimpin doanya. Baiklah semuanya, doa dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.